Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Hasna Febriana Syukurillah atau biasa disapa Hasna dari kelas 10 MIPA 8 akan berbincang-bincang dengan seorang tamu yang sangat spesial pada kesempatan kali ini. Siapakah beliau? Jadi kita kedatangan tamu yaitu Bapak Kepala Mandua Kota Malang, Bapak Dr. Samsudin MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna. Di sini ini adalah podcast perdana Mandua Kota Malang yang pertama kali mengundang Bapak Samsudin selaku Kepala Mandua Kota Malang. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian untuk membuka sesi bincang hari ini, saya akan bertanya, kira-kira Bapak sebagai Kepala Mandua Kota Malang, bagaimana perasaannya sejauh ini Bapak? Alhamdulillah, ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di madrasah yang luar biasa, madrasah yang menjadi pilihan seluruh siswa lulusan dari madrasah sanawiyah, madrasah MTS dan SMP. Tentunya anak-anak akan melanjutkan ke sekolah atau yang lebih tinggi, ini banyak memilih ke Mandua Kota Malang ini. Kita bersyukur dipercaya di Mandua Kota Malang sebagai madrasah yang insya Allah akan menjadi tempat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak kita. Mandua Kota Malang yang saat ini berada di Jalan Bandung nomor 7. Ini kita bersama-sama dengan Min 1 Kota Malang, MTS 1 Kota Malang yang biasa dikenal dengan Madrasah Terpadu Kota Malang. Ini harapan kita nanti akan menjadi tempat pemberian pelayanan, pembelajaran dan pendidikan terbaik. Masya Allah, keren sekali Bapak Dr. Samsudin bisa menjadi kepala madrasah yang amat sangat keren yang namanya masyhur di kancah internasional pula. Oh iya Bapak, dengar-dengar nanti malam madrasah akan mendapatkan award dari Radar Malang Jawa Pos. Apakah boleh di-spill sedikit Bapak tentang awarding nanti malam? Ya, insya Allah kita nanti akan hadir memperoleh anugerah dari Radar Malang Award. Ini tentu kita warga besar Mandua Kota Malang sangat bersyukur, sangat berbahagia, sekaligus berbangga. Harapan kita tentunya bukan hanya warga Mandua Kota Malang, tapi seluruh warga madrasah yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, dan nasional. Karena apa yang kita peroleh ini penghargaan yang sangat prestisius untuk kita semua, yaitu penghargaan atas pada madrasah, atas kualitasnya, yaitu madrasah terpercaya, madrasah dengan prestasi internasional. Ini tentu kita bersyukur. Tentu Radar Malang Award sudah memberikan rambu-rambu atau pola-pola penilaian untuk diberikan pada kita. Apa yang kita peroleh ini tentu sudah aspirasi atau istilahnya dicek semuanya oleh Radar Malang sebelum memberikan penghargaan ini. Prestasi-prestasi yang kita raih memang sangat luar biasa. Masya Allah, keren sekali Mandua Kota Malang ini ya pemirsa. Karena itu kemudian kira-kira apa saja yang sudah madrasah lakukan sehingga menciptakan siswa-siswi yang berprestasi hingga di kancah internasional begitu Bapak? Ya, tentunya kita di madrasah telah berupaya secara maksimal untuk merencanakan program kegiatan selama setahun, 2 tahun, bahkan jangka panjang. Kebersamaan kita ini sangat dituntut, kebersamaan Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan, anak-anak tentunya, para siswa, peserta pendidik, para peserta didik dengan kompetensi yang dimiliki, dengan bakat minat yang luar biasa, dukungan orang tua, dukungan komite, dukungan Kementerian Agama, dan dukungan semuanya, ini insya Allah kita akan memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah apa yang kita lakukan ini telah membuktikan hasil yang sangat luar biasa. Makanya Radar Malang memberikan anugerah bagi kita atas prestasi internasionalnya ini insya Allah memang
berdasar data-data yang ada. Lulusan tahun 2023 yang saat ini, alhamdulillah anak-anak kita ini sekarang sudah diterima di perguruan tinggi melalui jalur prestasi ada 104 siswa. Tentu ini sangat membanggakan. 104 diantaranya itu sebagian juga ada di luar negeri. 6 orang memperoleh beasiswa Indonesia Maju. Ini bisa memperoleh beasiswa belajar di luar negeri tahun ini. 4 orang juga masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi untuk kelas internasional. 4 semester kuliah di Indonesia, semester yang lain kuliah di luar negeri. Ini tentu membanggakan bagi kita semua. Ini prestasi dari lulusan-lulusan kita yang sekarang, di samping dari perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi agama Islam, dari 104 yang tadi kami sampaikan, 16 diantaranya sudah diterima di Fakultas Kedokteran. Ya, ini tentu membanggakan. Dari sisi yang lain, prestasi madrasah juga sangat didukung dengan prestasi melalui berbagai kompetisi yang diikuti oleh anak-anak kita. Saat ini ada 7 anak kita yang sedang mengikuti pelatnas untuk seleksi mewakili Indonesia di tingkat internasional. Ini membanggakan bagi kita semua melalui olimpiade ya, olimpiade yang diikuti oleh anak-anak kita. Selain itu, anak-anak kita juga ada 2 anak kita yang tahun ini sedang mengikuti pertukaran pelajar. Satu di Jepang, satu di Amerika. Insya Allah nanti tanggal 13 yang dari Amerika akan kembali pulang ke Indonesia. Nah, prestasi-prestasi inilah yang tentu kita bersyukur. Upaya-upaya untuk meraih prestasi ini tentu membutuhkan kebersamaan. Kiat-kiat yang kita lakukan adalah bersama kita bisa berupaya secara maksimal, ikhtiar dan berdoa. Masya Allah, barakallah, keren sekali Mandua Kota Malang ini berdasarkan cerita yang sudah diceritakan oleh Bapak Dr. Samsudin. Berikutnya, apa kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk Madrasah Aliyah Negeri 2? Terlebih lagi pada prestasi-prestasinya baik dalam negeri maupun di luar negeri, Bapak. Ya, tentu kita di madrasah terus berupaya untuk mengevaluasi yang sudah kita lakukan. Apa yang kita lakukan yang sudah punya prestasi luar biasa, terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Tapi sisi lain mungkin ada kekurangan-kekurangan yang kita evaluasi untuk kita sempurnakan. Harapan kita dari sisi prestasi, dari sisi kualitas dan kuantitas, kita berharap terus meningkat. Kualitasnya semakin baik, kuantitas juga semakin bagus. Nah, ini tentu sangat membutuhkan kebersamaan. Harapan kita prestasi yang diraih saat ini menjadi acuan untuk peningkatan prestasi ke depan. Baik prestasi melalui kompetisi maupun prestasi-prestasi yang lain, termasuk prestasi akhlakul karimah. Ini sangat luar biasa. Prestasi yang sangat penting bagi kita itu diantaranya adalah prestasi akhlakul karimah. Baik Bapak, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian selain kiat-kiat yang telah Bapak sebutkan tadi sebelumnya, kira-kira apakah ada kiat-kiat lainnya yang disampaikan untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang sehingga bisa mencapai prestasi-prestasi tersebut Bapak? Ya, tentunya kiat-kiat kita untuk semua anak-anak kita semuanya punya kesempatan untuk berkompetisi. Semuanya diberikan peluang untuk berkompetisi, kelas manapun, kelas berapapun, ini bisa kita berikan kesempatan untuk berkompetisi. Karena kompetisi atau lomba itu bukan hanya menjadi juara, tapi di situ adalah kita untuk mengekspresikan kompetensi yang kita miliki, mengekspresikan bakat minat yang kita miliki, itu adalah prestasi yang sudah sangat bagus. Juara itu adalah bagian yang berkaitan atau bersamaan dengan itu. Tapi bagi kita, kiat kita adalah mari anak-anak kita dukung, kita dorong untuk mengikuti berbagai kompetisi yang ada. Ini untuk pematangan diri, kemandirian sekaligus ini nanti buahnya akan mengantarkan prestasi madrasah. Prestasi madrasah atau prestasi anak-anak ini juga akan mengantarkan kesuksesan anak-anak kita melanjutkan ke perguruan tinggi, utamanya melalui jalur prestasi. Itu ya. Baiklah Bapak, Masya Allah sekali jawabannya. Kemudian kira-kira apakah ada tantangan yang dihadapi selaku kepala madrasah dalam mewujudkan madrasah yang berprestasi ini Bapak? Boleh diceritakan? Ya, setiap kegiatan, setiap upaya, setiap program tentu ada kendala, ada tantangan. Ya, tantangan dan kendala itu hal-hal yang memang beriringan, tapi bagi kita yang paling penting, setiap tantangan itu harus kita carikan solusi. Salah satu solusi yang kita lakukan tadi adalah kebersamaan, pemahaman tentang kompetensi yang kita miliki, pemahaman tentang kelebihan-kelebihan yang kita miliki, termasuk kekurangan-kekurangan yang ada.
Maka kendala-kendala yang ada, baik dari siswa, dari Bapak Ibu pendamping, atau dari sisi pendanaan, alhamdulillah itu semuanya sudah kita ambil solusi secara bersama-sama, dan itu semua dalam mendewasakan kita. Kita yakin setiap tantangan itu adalah tahapan untuk meraih kesuksesan. Jadi yang penting itu kebersamaan ya Bapak ya. Kebersamaan. Kebersamaan itu Oke. sangat penting begitu. Kita kembali lagi ke topik awal terkait dengan madrasah yang menerima award dari Jawa Pos. Ya. Perasaan Bapak sebagai kepala madrasah begitu, bagaimana Bapak? Ya, kita sangat bangga tentunya, sangat bersyukur. Apresiasi dari Radar Malang ini bukan main-main. Karena Radar Malang ketika menentukan anugerah ini tentu melalui proses dan seleksi yang sangat padat, dan kita terpilih. Ini tentu kita bersyukur. Komponen-komponen yang dibutuhkan oleh Radar Malang tentu ini sesuai dengan apa yang kita miliki, sehingga kita memperoleh anugerah malam ini. Kita semua warga MAN 2 Kota Malang sangat bangga, sangat bersyukur. Tentunya anak-anak, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, semuanya kita bersyukur dengan anugerah ini. Terlebih dari itu, setelah kita memperoleh anugerah, kita bersama-sama terus meningkatkan prestasi yang kita raih untuk ke depan. Alhamdulillah. Oleh karena itu pilihan orang tua yang menyekolahkan anaknya di MAN 2 Kota Malang merupakan pilihan yang sudah tepat nih Pak ya. Insya Allah itu sangat tepat, sehingga ini kita akan mengantarkan kesuksesan mereka semua. Baiklah. Mungkin selain yang sudah disebutkan seperti student exchange dan juga seperti BIM tadi, apakah ada program-program lain, program internasional misalnya Pak, yang mendukung diraihnya prestasi tadi itu Bapak? Ya, kita berkomunikasi dengan perguruan tinggi luar negeri, dengan lembaga-lembaga luar negeri. Ini melalui selain pertukaran pelajar juga melalui ini yang bahasa ya, istilahnya kegiatan-kegiatan kebahasaan. Kita bisa menggunakan forum-forum internasional untuk menguatkan keberagaman budaya kita, pertukaran budaya kita, sekaligus untuk menguatkan kebahasaan kita. Maka di sini diberikan pelajaran-pelajaran untuk bahasa asing supaya anak-anak kita terfasilitasi untuk meningkatkan prestasinya. Ini upaya-upaya kita yang sudah kita lakukan dan terus kita akan lakukan. Masya Allah. Mungkin terakhir Bapak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa, untuk warga MAN 2 Kota Malang yang ada di sini maupun pemirsa kita yang dari Kota Malang maupun dari seluruh Indonesia? Oke, tentunya pesan kita terkait dengan wording yang kita terima, ini bagi warga Malang, warga MAN 2 Kota Malang, anak-anak kita, Bapak Ibu guru, orang tua, ini kita yang pertama harus kita syukuri. Setelah itu kita yakin kita punya kompetensi, punya kemampuan untuk terus mengawal prestasi kita ke depan. Jangan berhenti di sini, lanjutkan prestasi ini untuk meraih prestasi-prestasi ke depan, bukan hanya prestasi lokal, bukan hanya nasional, tapi bahkan untuk prestasi internasional terus kita tingkatkan. Ini betul. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan tadi menjadi penutup dari sesi podcast kita hari ini bersama Bapak Dr. Samsudin selaku Kepala Madrasah. Terima kasih banyak Bapak telah hadir di podcast pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat. Oleh karena itu, saya Hasna, izinkan saya untuk undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Podcast MAN 2 Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.